kisah perang Badar, ya, sedikit. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan, pas seperti hari ini ada gerimis. Allah menyucikan jiwa orang-orang Islam. Pada waktu itu orang-orang Islam puasa. Orang-orang Islam puasa. Jadi boleh dalam keadaan puasa itu kita mengadakan peperangan atau mengembangkan perpolitikan, itu boleh. Yang penting tidak melanggar aturan syariat. Dengan jumlah pasukan, ya, orang-orang Islam pada waktu itu 313 atau 314, musuhnya 1000. 313 lawan 1000. Bisa Anda bayangkan. Jadi bagaimana pasukan yang kecil harus berhadapan dengan pasukan yang besar. Al-Quran menceritakan dalam surah Ali Imran, ya, ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Apa kata Allah? Demi sungguh kami telah menolong kalian, kata Allah, di perang Badar. Pada waktu itu antum adillah, kalian dalam keadaan terhina. Maksudnya jumlahnya sedikit. Maksudnya juga peralatan perangnya itu tidak lengkap. Pedangnya tidak lengkap, perisainya tidak lengkap. Beda dengan mereka, musuh-musuh Islam. Jumlahnya banyak, kemudian alat-alat perangnya juga lengkap. Jadi tidak ada strategi perang yang akan mengatakan Islam bisa menang pada waktu itu. Tapi karena kita ditolong oleh Allah, Allah turunkan 3000 malaikat. Bahkan ada yang mengatakan 5000 malaikat. Maka perang Badar disebut dengan perang bumi dan langit. Sehingga orang-orang Islam menang pada waktu itu. Orang-orang Islam menang. Dan disebutkan dalam kitab, orang-orang musyrikin itu, ya, fakutila minal musyrikin sab'una rajulan. Orang-orang musyrik itu yang wafat 70 orang. Orang musyrik yang wafat 70, minhum Abu Jahlin, termasuk yang wafat mati pada waktu itu, mati, bukan wafat kalau Abu Jahal mati. Menurut Islam wafat, gitu ya, itu bedanya. Abu Jahal mati termasuk di antara yang 70 juga ditangkap oleh orang-orang Islam. Orang-orang Islam yang wafat pada waktu itu hanyalah 14 orang. Orang-orang Islam yang wafat 14, orang kafir 70, dan ada yang ditawan 70. Hebatnya apa kata para ulama ahli sejarah? Hebatnya pada waktu itu Rasulullah perintahkan semua yang wafat, terutama orang Islam juga orang-orang kafir, dikuburkan dengan cara terhormat. Dikuburkan dengan cara terhormat. Se-Islam ekubur dengan terhormat, yang kafir dikubur dengan terhormat. Inilah HAM pertama di muka bumi. Inilah hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi HAM itu bukan dari Amerika, bukan produknya orang-orang kafir, tapi produk orang-orang Islam. Yang sekarang didengung-dengungkan oleh Amerika adalah milik orang-orang. Tidak, sebenarnya Rasulullah orang pertama yang mengubur musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam. Belum pernah ada cerita musuh-musuh ini, orang-orang dolim diperlakukan dengan terhormat setelah wafat, kecuali orang-orang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, inilah yang terjadi 14,5 abad yang silam, tepatnya pada 17 Ramadan. Pada waktu itu Abu Jahal meninggal dunia. Nah, Ustadz akan menceritakan tentang kematian Abu Jahal, ya, yang ada dalam surah Al-Alaq ini, tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Karena di sini ada kalimat la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah. Jadi
ada orang yang ditarik oleh malaikat Zabaniyah itu ininya, ruhnya dari ubun-ubunnya. Dan di sini juga ada keterangan tentang yanha abdan idza shalla ara'aita alladhi yanha abdan. Tahukah kalian ada orang yang menghalangi orang yang sholat? Orang yang mau sholat dihalang-halangi. Dulu ada itu. Siapa? Namanya Abu Jahal. Rasulullah mau sholat dihalangi, atau setelah sholat diganggu. Juga banyak orang-orang yang sholat diganggu. Maka dulu itu orang sholat tidak gampang. Mereka mesti berjuang, mereka mesti bertengkar. Tapi tetap mereka sholat. Sekarang ini tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengganggu. Si Abu jangan kadang melesok gitu ya. Oh, ini bahaya. Nah, Abu Jahal dikupas di sini. Kemudian Abu Jahal itu, wahai saudara-saudaraku sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Diceritakan pada waktu perang Badar itu Rasulullah memerintahkan pasukan dengan 3 lapisan. Lapisan pertama pasukan pemanah, lapisan kedua pasukan tombak, lapisan ketiga pemegang pedang. Ya. Bagian kanan Rasulullah percayakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ya. Ini kisahnya yang Ustadz ingin sampaikan. Abdurrahman bin Auf itu di belakangnya ada 2 anak muda. Yang kala itu umurnya ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 16, 17, ada yang mengatakan 14. 2 namanya Mu'ad dan Mu'awad. Namanya siapa? Mu'ad dan Mu'awad. Nah, Mu'ad ini nanya, ya Ammi Abdurrahman, wahai pamanku Abdurrahman, aina Abu Jahal, atau aina Abu Jahal, di mana yang namanya Abu Jahal? Ditanya lagi, lima sa'alta Abu Jahal, kenapa kau nanya tentang Abu Jahal? Ada apa kau nanya Abu Jahal? Oh begini, saya diperintah sama ibu saya, katanya, kamu jangan pulang dari peperangan kalau tidak bisa membunuh Abu Jahal. Loh kenapa? Karena Abu Jahal telah mencaci nabiku. Abu Jahal telah mencaci Nabi Muhammad dan kamu dilarang pulang, kata ibunya, kalau tidak bisa membunuh Abu Jahal. Coba bayangkan, orang dulu itu punya anak usianya 16, 15, ketika ikut perang salam, kamu tidak boleh pulang kalau tidak bisa bunuh Abu Jahal. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kamu pengen tahu Abu Jahal? Iya. Dalika Abu Jahal. Itu loh Abu Jahal. Orangnya tinggi besar, pakai helm. Pada waktu itu orang perang pakai helm, sedang putar-putar mengelilingi pasukan, kasih nasihat. Itu Abu Jahal. Rajo, tegih, gogo, pedang lancung. Abu Jahal dia mau ngakan, biar tahu kalian. Embi setong itu ketibiin. Beli rajo, pengakan punya. Pengakan punya. Patedung punya. Jadi mun beda pengakan punya, tedung punya aja para apa ada bi. Deh gogo deh. Hebat deh Abu Jahal deh gogo. Apa katanya Abdurrahman? Ben bis bengal ngadepin bro. Orang yang kira aja. Apa katanya Mu'ad? Berani katanya. Karena ini wasiat dari ibu saya tidak boleh pulang kalau tidak bisa bunuh dia. Setelah itu ada lagi Mu'awad, sepupunya ini, sepupunya. Dia nanya, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Katanya. Loh, kenapa juga kau tanya Abu Jahal? Enggak, saya ingin tahu. Ya ada apa kamu nanya Abu Jahal? Katanya. Saya dengar Abu Jahal itu mencaci Nabi Muhammad, katanya. Iya, katanya. Benar ya? Benar. Saya tidak akan ridho ada orang di muka bumi mencaci Rasulullah. Saya harus bunuh Abu Jahal. Saya boleh tidak bunuh orang lain, tapi Abu Jahal harus mati di tangan saya karena dia telah mencaci Rasulullah. Ini pemuda-pemuda dulu gitu. Makanya pemuda-pemuda itu orang-orang hebat. Jangan kecil hati. Beli kocak tandi vokal lah sedih pun. Oh tandi vokal tadi pelasan selainnya vokal tanya nyambi. Jangan. Bukan itu. Pemuda hebat bukan gitu. Oh tandi pacar tadi. Jangan. Bukan itu pemuda-pemudi yang hebat. Pemuda-pemudi yang hebat berjuang untuk Allah, berjuang untuk Rasulullah, menjadi takmir masjid Azagi. Oh hebat. Berarti tak tandi vokal. Hah? Paulen di vokal tambah hebat. Allahumma Muhammad. Ini masih muda ini. Saya tidak ridho kalau ada orang caci Rasulullah. Apa kata Abdurrahman bin Auf?
tuh loh, Muhammad itu loh, Abu Jahal itu tuh, yang berdiri gagah, baju besinya begini, berani, berani, berani. Ketika Rasulullah katakan mulai perang, langsung dua pemuda ini memacu kudanya sekencang mungkin, diikat pedangnya karena masih kecil, masih muda, diikat di tangannya yang kanan, sambil dipegang, diikat, biar tidak goyang. Sampai di hadapan Abu Jahal, langsung keduanya ini menyerang Abu Jahal. Serang Abu Jahal. Serang. Waktu itu ada sahabat Bilal bin Rabah. Setelah Abu Jahal jatuh, kaget Abu Jahal, tidak nyangka pemuda yang nyerang, jatuh Abu Jahal, maka kemudian anaknya yang bernama Ikrimah, anaknya ini Ikrimah, membela bapaknya, ikut berperang menahan dua pemuda ini perang. Akhirnya salah satu di antara keduanya kena pedang sininya, ya. Kena pedang, lepas satu tangannya. Dan biasa itu, mereka tidak kemudian sedih karena dalam peperangan lepas tangan itu biasa, bahkan lepas nyawa itu itulah para musyahid, para mujahid yang memiliki makom-makom mulia di sisi Allah. Tapi kemudian Ikrimah nanti menjadi orang muslim, wafat dalam keadaan syahid. Jadi kita tidak boleh mengecap seseorang gitu ya, memvonis seseorang kalau bapaknya jahat pasti anaknya jahat, tidak boleh. Ini anaknya Abu Jahal, bapaknya musuh Rasulullah, musuh Islam, anaknya menjadi pengikut Rasulullah, pecinta Al-Quran. Sudah perang, sudah Abu Jahal jatuh, belum meninggal, belum mati. Sang pemuda ini lari ke hadapan Rasulullah, ingin menyampaikan, akulah yang telah membunuh Abu Jahal. Dibawa pedangnya, lari. Balapan ini, dua anak muda ini. Sampailah Mu'ad di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ana qatilu Abu Jahal. Saya pembunuh Abu Jahal. Saya yang membunuh Abu Jahal. Benar kata Rasulullah, benar. Kemudian datang yang satunya, Mu'awad. Saya yang membunuh ya Rasulullah. Loh, benar kamu? Iya. Mana yang benar ini? Kamu apa kamu? Kata Rasulullah. Coba, izin syahadah, buktikan, kasih bukti sama saya. Maka pemuda satu mengatakan, ini pedang saya, ada darah Abu Jahal ya Rasulullah. Si Mu'awad juga mengatakan, ini ya Rasulullah pedangku, ada darah Abu Jahal. Kedua-dua pedangnya ada darah Abu Jahal. Apa kata Rasulullah? Oh betul, berarti kamu berdua yang telah berhasil mengalahkan Abu Jahal. Maka kemudian Rasulullah perintahkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud agar melihat Abu Jahal. Ibnu Mas'ud kata Rasulullah, lihat, betulkah Abu Jahal sudah meninggal? Maka Ibnu Mas'ud pun datang. Kenapa ini laporan? Nanti ini dibagi, peninggalan Abu Jahal ini nanti dibagi ke ini, dibagi ke ini, yang membunuh. Nah setelah itu dilihat sama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang ahli Quran, juga ahli hadis. Dulu pernah sama Abu Jahal ditempeleng. Ya, disebutkan di sini. Lamma nazalat suratul Rahman, ketika turun surat Ar-Rahman, allamal Quran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Ketika surat ini turun, Rasulullah bilang kepada sahabatnya, ada enggak yang berani baca surat Ar-Rahman di hadapan para orang-orang kafir Quraisy? Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ana ya Rasulullah, sa'aqra'uhu, saya akan baca di hadapan mereka. Tapi bahaya ini, bahaya. Ini pertaruhannya adalah nyawa, nanti bisa dibunuh atau kamu dilukai. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya berani. Waktu itu masih muda, kayak kalian, Ibnu Mas'ud itu. Jadi harusnya para pemuda ini belajar di Ibnu Mas'ud, berani, lantang membaca kebenaran di hadapan orang-orang yang tidak baik. Saya berani ya Rasulullah. Sudah baca dia. Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insana, allamahul bayan. Dibaca dengan suara yang bagus, dengan suara yang indah. Tapi karena memang musuh Allah, orang yang tidak suka maka dia marah.
Abu Jahal itu berdiri, dipukullah Ibnu Mas'ud, dipukul dengan keras, dipegang telinganya sampai mau lepas, sampai berdarah. Ketika itu hampir tidak sadar, ya, pingsan, dibawa ke hadapan Rasulullah. Setelah di hadapan Rasulullah, Ibnu Mas'ud ini ya, dibilang sama Rasulullah, sudah saya bilang ini akan seperti ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya masih bisa ya Rasulullah, saya masih berani andai besok disuruh baca lagi di hadapan mereka. Padahal sudah seperti itu. Pada waktu itu Jibril datang sambil tertawa. Jadi melihat Ibnu Mas'ud luka, Jibril ketawa, mesem. Bahkan disebut dari kitab ini, Jibril itu dhahakoh, ketawa. Maka Rasulullah kemudian melihat, Jibril, maklek, katanya Rasulullah. Kenapa kamu ketawa melihat sahabatku luka seperti ini? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, besok engkau akan tahu kenapa saya tertawa. Nah, setelah perang Badar, ini kembali kepada perang Badar, Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal, takut Abu Jahal masih hidup, dilempar oleh Ibnu Mas'ud dari jauh dengan busur. Kena, akhirnya betul dia sudah mau wafat. Akhirnya Ibnu Mas'ud naik duduk di atas dadanya. Ternyata dia belum meninggal, belum mati Abu Jahal, tapi sudah gerakan-gerakan kematian. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Aba Jahal, bukankah Allah dan Rasulnya mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sekarang siapa yang menang? Katanya Ibnu Mas'ud, bukankah Allah Rasulnya mengatakan Islam pasti Apa kata Abu Jahal? Iya, memang Islam menang, tapi tadi dibantu malaikat katanya, bukan orang melolok. Kelak kok ngelek dengan surbanan turun dari langit enggak terus apa roh? Minta tolong rokok menang kok, kata dia. Begitu. Nah, akhirnya sudah ambil pedang ini Ibnu Mas'ud ini. Maksudnya ambil pedang. Kala etata ini Abu Jahal. Apa katanya Abu Jahal? Sebentar. Jangan penggal saya langsung, katanya. Kenapa? Eteret di Ibnu Mas'ud ini. Oh, pengen eteret. Enggak lambok eteret kia itu. Tokol kia gitu. Kok lambok nampeleng kok tampeleng kia gitu. Kok lambok narik tangkopeng tarik kia kok pengen. Pas mau keluar pedang, apa kata Abu Jahal? Jangan bunuh dengan pedangmu. Hah? Jangan bunuh pedang dengan pedangmu. Tapi apa? Bunuh dengan pedangku. Pedangku lebih tajam daripada pedangmu. Pedangmu kene dimkok rajo, katanya. Dan nanti kamu potong leherku dari sini, jangan dari sini, dari sini. Kenapa? Biar nanti ketika di hadapan Muhammad masih nampak gagah saya. Padahal lama mati yang ngocak engari. Jadi nanti kalau potong leherku dari bawah, jangan dari atas, dari sini. Biar di hadapan Nabi Muhammad nanti nampak gagah saya. Akhirnya apa? Sudah dipotong. Ketika mau dipotong, Abu Jahal berkata, "Balligh sahibaka annahu lam yakun ahadun abghad ilayya minhu fi hayati wala ahad abghad ilayya minhu fi hali mamati." Wahai Ibnu Mas'ud, sebelum kau bunuh saya, sampaikan salam saya kepada sahabatku Muhammad. Kabar ya Muhammad, tidak ada di muka bumi orang yang paling aku benci melainkan Muhammad. Ketika aku hidup, yang paling benci aku Muhammad, dan ketika aku mati, yang paling benci aku adalah Muhammad, musuhku dunia sampai akhirat, kata dia. Arya mun orang letak oleh petunjuk tak amati ya pakun. Akhirnya apa? Ngamuk Ibnu Mas'ud. Beli pas lobengin teret. Pekol tak kuat karena orangnya kene Ibnu Mas'ud itu kecil. Pekol tak kuat, akhirnya teret sampai ke hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah disampaikan, ya Rasulullah, ini Abu Jahal kepalanya. Dilihat semua. Oh iya. Kemudian Rasulullah mendapatkan salamnya Abu Jahal, ya Rasulullah, Abu Jahal musuhmu dunia akhirat. Musuhmu dunia. Orang paling dibenci Abu Jahal itu adalah engkau ya Rasulullah ketika hidup dan sudah wafat. Apa kata Nabi Muhammad? Setiap nabi, setiap ulama, setiap orang soleh punya musuh. Seperti Nabi Musa pasti punya musuh Fir'aun. Setiap nabi, setiap ulama pasti ada musuhnya. Setiap zaman pasti ada ulama. Setiap zaman pasti ada Fir'aun. Dan Fir'aunku lebih hebat daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Fir'aunnya Musa ketika mau mati masih mau tobat.
aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Fir'aun. Cuma sudah ditutup. Tapi musuhku, Fir'aunku, kata Rasulullah, walaupun sudah mau mati, tetap tidak mau toh. Berarti lebih hebat Abu Jahal daripada Jadi dikit saya masuk neraka, bukan Fir'aun, Abu Jahal tuh. Gitu. Nah, inilah kisah tentang peperangan Badar yang terjadi pada 17 Ramadan ini. Semoga bermanfaat ya.